Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait materi lanjutan dari minggu lalu, yaitu tentang teorema Bayes. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan teorema Bayes itu apa, perlu teman-teman reminder ingat kembali tentang beberapa peluang dari kejadian majemuk yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Ada kejadian saling bebas, ada kejadian bersyarat. Ya, ini sebagai dasar dari teorema Bayes yang akan kita pelajari. Nah, untuk memahami teorema Bayes ini, coba teman-teman pahami dulu apa sih, bagaimana sih menghitung peluang dari kejadian bersyarat. Misalkan kita memikirkan permasalahan jika kita tahu suatu event atau peristiwa itu telah terjadi, apakah akan mempengaruhi peluang terjadinya peristiwa yang lain? Itu kan menjadi pertanyaan ya pada kejadian bersyarat. Nah, misalkan nih ada dua buah event yang saling berpotongan. Berpotongan atau beririsan, teman-teman bisa membayangkan ya kejadian yang saling beririsan itu apa, ada diagram Venn-nya juga. Nah, daerah perpotongan antara himpunan A atau kejadian A dan kejadian B itu kan kita simbolkan dengan seperti U yang terbalik ya, itu irisan ya, jadi seperti kita irisan di mana seluruh elemen anggota A itu sekaligus juga menjadi anggota B. Nah, di sini misalkan nih kita tahu bahwa A itu telah terjadi terlebih dahulu, kejadian A itu terjadi terlebih dahulu, maka seluruh kemungkinan di luar peristiwa A itu kan menjadi tidak mungkin. Nah, ini yang kita perlu perhatikan dari seluruh hasil yang ada di dalam peristiwa A itu. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita bayangkan lagi kejadian B, itu kan masih mungkin terjadi setelah peristiwa, ya setelah peristiwa terjadi hanyalah B yang ada di dalam A. Dalam artian A itu terjadi terlebih dahulu, kemudian B terjadi. Nah, ini kan sebagai dasar terjadinya suatu peristiwa bersyarat ya, karena apa? Dua peristiwa ini berturut-turut di mana A terjadi terlebih dahulu, kemudian B menyusul terjadi. Dengan kata lain, kita dapat mencari peluang terjadinya, ya dapat menghitung ya peluang terjadinya kejadian B jika A terjadi terlebih dahulu. Nah, ini yang disebut sebagai kejadian bersyarat. Kemarin teman-teman sudah belajar beberapa persoalan terkait kejadian bersyarat ya. Untuk agenda pada video kali ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jadi agenda kita adalah ada introduction atau pengantar atau sejarah dari teorema Bayes itu seperti apa, kemudian bagaimana formula teorema Bayes, kemudian beberapa contoh dan pembahasan terkait teorema Bayes. Oke, baik. Untuk introduction-nya, di sini teman-teman ingat kembali ya tentang peluang dari kejadian bersyarat. Nah, jika kita mau menghitung peluang suatu peristiwa, maka perhitungannya kan selalu didasarkan pada ruang sampel eksperimennya. Nah, apabila di sini A, kejadian A ada suatu peristiwa, maka perhitungan peluang dari peristiwa A itu selalu didasarkan pada ruang sampel S ya. Misalkan kita namakan ruang sampelnya S. Nah, akibatnya peluang kejadian A ini dapat ditulis ya. Kita bisa menyimbolkan, sebentar, sambil saya orat-orat ya. Jadi kita bisa menyimbolkan peluangnya. Misalkan kita punya kejadian A. Wait, tunggu sebentar. Nah, kita punya kejadian A ya, yang mana didasarkan pada suatu ruang sampel S. Maka kita dapat menuliskan sebagai berikut, di mana di sini artinya adalah peluang dari peristiwa atau kejadian A yang diberikan oleh ruang sampel S. Oke, nah ini yang disebut juga sebagai peluang kejadian bersyarat. Jadi misalkan kita tahu bahwa peluang A itu secara formulanya adalah NA dibagi dengan NS ya. Kemudian kalau kita jabarkan peluang A bersyarat S itu adalah N A irisan S dibagi dengan NS, di mana NA irisan S kalau kita jabarkan kembali itu sama dengan ya NA irisan S dibagi dengan NS dibagi dengan ya di sini adalah
NS dibagi NS. Saya bagi keduanya dengan NS ya. Maka diperoleh nanti peluang A bersyarat S itu adalah peluang A irisan S dibagi dengan PS. Nah, dari perhitungan atau perumusan ini ya, kita dapat mendefinisikan peluang bersyarat dari suatu peristiwa yang diberikan oleh peristiwa yang lain itu sebagai berikut ini formulanya. Misalkan S itu adalah sebagai B, maka peluang A bersyarat B adalah peluang A irisan B dibagi dengan PB. Sebenarnya pada dasarnya itu adalah dari suatu peluang suatu kejadian A yang didasarkan pada ruang peristiwa S. Dengan syarat apa? Dengan syarat A dan B itu saling bebas, di mana irisan dari A dan B adalah himpunan kosong. Ya, kalau misalkan seperti ini, jadi umpamanya kita punya A dan B itu saling bebas, ini kondisi yang lain ya. Jika A dan B saling bebas, maka kan irisannya himpunan kosong. Maka peluang A bersyarat B itu nilainya 0. Tapi kalau A dan B tidak saling bebas ya pasti ada nilainya, di mana nilai peluangnya itu di antara 0 sampai 1. Itu yang perlu teman-teman perhatikan dulu. Ini dasarnya. Nah, kemarin untuk contohnya kan sudah saya berikan juga, ada kalau nggak salah sarjana yang kasus mencari peluang seseorang yang terpilih dia jadi sarjana dengan jenis kelaminnya adalah wanita. Itu kan hampir mirip ya contohnya dengan yang di sini. Untuk perhitungan peluangnya kita menggunakan hukum perkalian. Ya, menggunakan hukum perkalian. Bisa diperhatikan ada suatu tabel yang berisikan informasi terkait jenis rambut dari beberapa sampel yang diambil ya. Yang rambutnya lurus hitam ada 2. Yang lurus tidak hitam 0. Rambutnya ikal hitam 2, rambutnya ikal tidak hitam 4, dan seterusnya. Ini ya, dan keriting juga ada. Nah, berapa toh peluang terpilihnya anak berambut lurus dengan syarat rambut berwarna hitam? Berarti kalau kita memperhatikan statement atau pernyataannya, yang kita cari dulu yang terjadi terlebih dahulu adalah pemilihan anak yang rambutnya warnanya hitam dulu. Baru nanti dikategorikan berdasarkan jenis rambutnya, yaitu lurus atau ikal atau keriting. Ini yang diminta adalah yang rambutnya lurus. Maka untuk notasinya kita bisa menyimpulkan dengan peluang P lurus dengan syarat hitam. Maka perhitungannya adalah peluang lurus irisan hitam dibagi dengan peluang anak berambut hitam. Nah, sekarang irisan dari dua kejadian ini, yaitu yang berambut lurus dan berwarna hitam, kan ada 2. Ya, di sini ada dua anak. Ya, ada 2 anak ini yang irisan keduanya. Kemudian totalnya jumlahan yang berambut hitam itu ada berapa? 5. Sehingga total dari keseluruhan ini kan jumlahnya 5, ini jumlahnya 6. Kalau kita jumlahkan yang masing-masing jenis rambut ini 2, ini 6, ini 3. Total keseluruhannya adalah 11, ya kan? Maka di sini 2 dibagi 11 dibagi lagi 5/11. Maka peluangnya adalah 2/5 atau sebesar 0,4. Itu untuk yang kejadian bersyarat. Nah, sekarang bisa teman-teman kaji atau diskusikan di sini bagaimana sih cara menghitung peluang bersyarat jika terdapat 2 atau lebih kondisi yang terkait. Kalau yang contoh ini kan dia hanya 2 kondisi, yaitu pemilihan anak yang berambut lurus dengan syarat warnanya hitam. Itu kan hanya 2 kondisi atau 2 kejadian. Tapi misalkan di sini yang diperhatikan adalah peluang dari suatu kejadian bersyarat, tetapi lebih dari 2 kondisi. Ada kondisi A, B, C, atau bahkan lebih dari 3 kondisi. Nah, misalkan satu kejadian ini dipengaruhi oleh beberapa kejadian yang lain, itu bagaimana solusinya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah masih berlaku menggunakan kejadian bersyarat yang formula yang tadi? Itu kan hanya 2 kondisi ya, A dan B. Bagaimana kalau ada A, B, C, D, dan seterusnya? Bahwa kejadian A itu dipengaruhi oleh kejadian B, C, D. Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan ya. Apakah formula tadi itu dapat menyelesaikan? Nah, ini coba teman-teman bisa didiskusikan, menjadi bahan diskusi tentang dasar dari teorema Bayes sebenarnya itu ya. Nah, siapa sih Bayes atau kenapa sih bisa dimunculkan nama teorema Bayes? Jelas ya bahwa penemunya itu juga diambil dari namanya beliau ya. Jadi ketika kita
belajar suatu ilmu baru itu kan pasti didasarkan pada teorema terdahulu. Nanti sebelum kenal tentang teorema Bayes dulu harus teman-teman tahu dulu siapa atau Thomas Bayes ya. Di sini udah kelihatan kan gambarnya itu ilustrasi beliau itu adalah dulunya adalah seorang pendeta dan dia adalah seorang matematikawan yang berkebangsaan Inggris. Ini Pak Bayes ini ya. Yang mana beliau ini yang mengemukakan teorema Bayes pertama kali itu tulisannya diterbitkan sekitar tahun 1763 ya. Jadi 3 tahun sebelum kematiannya, Bayes ini memperkenalkan sebuah versi dari persamaan beberapa probabilitas yang kita kenal sekarang sebagai teorema Bayes. Nah, saat tulisannya atau papernya ini pertama kali terbit itu hanya ada sedikit ekspektasi bahwa persamaan sederhana ini bisa memecahkan banyak persamaan dalam teori peluang. Namun, kita nggak bisa menduga kan, seperti ilmu ini ya, siapa sangka bahwa 200 tahun kemudian itu ya, teorema Bayes ini telah menjadi sesuatu yang penting dan menjadi dasar sebagai inferensi statistik Bayesian. Jadi, teorema Bayes ini sebagai satu ilmu yang digunakan untuk banyak hal ya. Salah satunya kalau di statistik itu peranannya adalah dalam penentuan inferensi parameter. Itu peranannya. Nah, kalau sekarang-sekarang ini kan sudah banyak pembaharuan ilmu khususnya pada statistik komputasi ya, itu pada machine learning itu juga bisa digunakan sebagai perhitungan probabilitasnya. Apa sih machine learning ya? Itu bisa teman-teman cari ya, apa sih machine learning gitu, karena luar biasa ini ya, teorema Bayes itu sangat-sangat penting sekali dalam keilmuan khususnya statistik ya. Oke, itu kita lanjut ke slide berikutnya ini ya. Nah, saya tadi bilang sedikit menyinggung tentang machine learning ya. Jadi aplikasi teorema Bayes itu banyak ditemukan pada bidang komputer cerdas atau bahasa Jawanya artificial intelligence. Jadi sebagai salah satu dasar dari metode machine learning dan data mining. Mungkin yang pernah teman-teman temui semua tugas manusia itu kan seiring waktu kan digantikan oleh robot ya. Dalam artian kayak jualan minum kemasan yang botolan itu kan sudah ada alatnya. Alat yang kita masukkan koin, kemudian kita pilih minuman apa yang akan kita beli gitu, kita pilih menunya, dia akan keluar dari mesin tersebut. Nah, itu kan salah satu bentuk pergeseran tugas manusia ke dalam suatu robot. Nah, ini basicnya itu dasarnya adalah sebenarnya juga pengembangan dari probability yang diterapkan pada machine learning dan juga data mining. Data mining itu big data nanti basicnya. Jadi data yang sangat besar yang kita olah bagaimana sebagaimana mestinya itu akan menghasilkan output atau yang mewakili suatu populasi gitu nanti itu pembahasannya. Nah, kalau kita perhatikan, kita gambarkan beberapa banyak kejadian ini dalam suatu diagram Venn. Tadi kan saya bilang bahwa kalau kejadian bersyarat itu baru diketahui 2 kejadian ya, hanya A dan B. Bagaimana peluangnya? Udah ada formulanya. Tapi kalau di sini misalkan ada dari suatu ruang sampel S itu terbagi-bagi menjadi beberapa bagian atau beberapa kejadian. Yang mana di sini ada B1, B2, kemudian B3, BN, kemudian A. Nah, tabel ini nanti diagram Venn ini digunakan sebagai gambaran untuk menentukan probabilitas. Untuk menentukan probabilitas apakah B1 itu dipengaruhi oleh A atau berapa peluang B1 dengan syarat A. Kemudian bagaimana peluang B2 yang diketahui syarat A itu terjadi terlebih dahulu dan seterusnya. Ini sebagai dasar dari suatu teorema Bayes. Nah, konsep formula teorema Bayes di sini, misalkan kita punya peristiwa B1, B2, Bn yang merupakan suatu partisi atau himpunan bagian dari ruang sampel S.
di mana peluang BN sendiri itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk kejadian A adalah kejadian sembarang ya di dalam S itu sembarang ya, di mana peluang A itu tidak sama dengan 0. Nah, maka peluang kejadian A kalau kita jabarkan bagaimana sih cara mencari peluang A itu ya, maka kita bisa memformulasikan sebagai berikut. PA sama dengan jumlahan ini sigma, N sama dengan 1 sampai N besar. N besar tergantung berapa banyak kejadian yang ada selain A dari peluang BN irisan A. Jadi kalau kita punya B1, B2, B3, B4 sampai BN ya ini nanti sebanyak N-nya itu tadi. Kalau kita jabarkan maka jumlahan peluang BN irisan A itu sama dengan peluang BN dikalikan peluang A dengan syarat BN. Tergantung N-nya ini bergerak nanti. Kalau dimulai dari 1 ya berarti peluang B1 dikalikan peluang A bersyarat B1 ditambah peluang B2 dikali peluang A bersyarat B2 dan seterusnya sampai N itu selesai. Ya, ini adalah konsep formula teorema Bayes. Nah, berdasarkan teorema probabilitas bersyarat atau teorema peluang bersyarat ini, misalkan ada suatu peristiwa A dengan syarat B, kan kita tahu formulanya seperti ini ya, atau juga ada kejadian yang A bersyarat B dan B bersyarat A, seperti ini. Nah, berdasarkan teori himpunan yang diketahui, ya, kita punya persamaan 4. Peluang A irisan B, apakah sama dengan peluang B irisan A? Apakah sama? Ya, kan sama toh. Kemudian di sini kalau kita samakan ya, kita bisa menggunakan persamaan 3. Ini kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3, maka didapatkan di sini adalah peluang A irisan B itu sama dengan peluang A bersyarat B dikalikan PB itu akan sama dengan peluang B bersyarat A dikalikan dengan PA. Maka kita akan mendapatkan persamaan 6. Tuh ya, kita akan mendapatkan persamaan 6. Oke. Oke, saya ulangi lagi ya untuk penjelasan dari teorema Bayes dasarnya dulu. Nah, ini saya tuliskan di sini. Bentar. Oke, saya jelaskan kembali terkait dasar dari dalil Bayes atau teorema Bayes. Jadi, perhitungan bersyarat Bayes itu didasarkan pada beberapa peristiwa yang merupakan partisi dari ruang sampel. Tadi, secara gampangnya, ini ya. Misalkan saya punya nih ruang sampel S yang terbagi atas kejadian B1, kemudian B2, B3, B4, sampai misalkan ini sampai B7, dia ruang sampelnya S. Nah, peristiwa-peristiwa B1, B2, sampai B7 ini adalah partisi dari ruang sampel S. Itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu misalkan BI irisan BJ ya, itu sama dengan himpunan kosong untuk semua I yang tidak sama dengan J. Yang kedua adalah kondisi yang harus dipenuhi adalah gabungan dari BI ya di sini adalah I-nya bisa 1 sampai 7 itu sama dengan S itu sendiri. Dan yang ketiga adalah peluang dari kejadian BI atau ini ya BI itu lebih dari 0 untuk semua ya, untuk semua I-nya sama dengan 1, 2 sampai 7. Ini adalah beberapa hal yang perlu teman perhatikan dalam partisi dari himpunan bagian B1 sampai B7 ya. Kemudian sebagai contohnya misalkan kita ingin mencari beberapa peristiwa dari B1, B2, B3 sampai B7 yang mana A itu ada di antara B1 sampai 7. Ini ada A. Ya, yang saya highlight. Nah, ini A, ada suatu kejadian A di mana A itu ya ada di antara atau sembarang kejadian yang berada di antara B1 sampai B7. Maka
kita bisa menggunakan aturan teorema Bayes untuk mencari peluang dari kejadian A itu seperti apa. Nah, di penjelasan yang sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa formula dasar dalam penemuan teorema Bayes ya. PA itu sendiri kalau kita jabarkan, dia sama dengan jumlahan dari kejadian BI, peluang kejadian BI, di mana I-nya itu 1 sampai 7, karena B-nya ada 7 ya, kita kalikan dengan peluang A dengan syarat dia BI. Nah, di mana A sendiri itu adalah A1 misalkan ya. Jadi kalau kita bagi ini ada A1, ada A2, ada A3, ada A4, A5 sampai A7. Nah, A sendiri itu siapa? A sendiri itu adalah gabungan dari A1, A2, A3 sampai A7. Ya, A itu siapa? Dia adalah gabungannya. Dengan syarat apa? Dengan syarat di mana A1 itu sama dengan B1 irisan A. A2 adalah B2 irisan A. A3 adalah B3 irisan A sampai yang terakhir A7 itu juga sama dengan B7 irisan A. Sehingga, nih ya, saya pindah ke sini sehingga kita tahu bahwa kalau kita mau mencari A itu siapa? A itu sama dengan, kita substitusikan nilai-nilai ini ya. B1 irisan A, kita gabungkan B2 irisan A, kita gabungkan B3 irisan A sampai gabungan dari B7 irisan dari A. Ya, seperti ini ya. Kita tinggal substitusikan nilai-nilai penggantinya. A1 kan B1 irisan A, saya gantikan ya di sini. Nah, karena B1 irisan A, B2 irisan A, B3 irisan A sampai B7 irisan A adalah suatu peristiwa-peristiwa yang saling lepas, ya, dia adalah suatu peristiwa saling lepas karena ini jadi syarat yang pertama, maka peluang kejadian A itu sama dengan peluang, ya, dalam kurung, kita gantikan di sini tambahkan ya, B1 irisan A gabungan B2 irisan A gabungan sampai di sini adalah B7 irisan A tutup kurung. Ya, cari peluangnya kan. Jadi kalau kita terapkan aturan kejadian saling lepas, berarti kan menggunakan hukum penjumlahan. Sehingga kita tahu bahwa P B1 irisan A tambah P B2, ini P, irisan A, ditambah sampai yang terakhir adalah peluang B7 irisan A. Sehingga kalau kita sederhanakan menggunakan notasi jumlahan yaitu sigma adalah I-nya 1 sampai 7 dari peluang PBI irisan A. Udah kan kita punya formula ini. Nah, kemudian karena ya, coba diperhatikan, karena peristiwa bentar. Ya, di sini ya, karena peristiwa BI, karena BI itu terdiri dari 1, 2, sampai 7, yang mana terjadi terlebih dahulu sebelum kejadian A. Jadi B1, B2, B3 itu terjadi dulu sebelum A. Ya, maka bagaimana? Maka kita menggunakan aturan bersyarat, yaitu PBI irisan A adalah PBI dikalikan dengan peluang A dengan syarat BI. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa PA-nya itu adalah jumlahan dari PBI, oke, dikalikan dengan peluang A bersyarat BI. I-nya bergerak dari 1 sampai 7, maka dia terbukti. Secara umum dalilnya ini ya yang kita gunakan, kalau kita tuliskan notasi secara umum, jika diketahui peristiwa B1, B2 sampai Bn ya yang merupakan partisi dari ruang sampel S, maka peluang dari peristiwa A ya yang mana A itu merupakan peristiwa sembarang, elemen dari ya
elemen dari ruang sampel S adalah yaitu PA sama dengan sigma I itu 1 sampai N dari PBN kita kalikan peluang A bersyarat BN. Ini adalah total definisi dari peluang ya, peluang dari kejadian A. Nah, kalau kita terapkan pada aturan Bayes, nanti akan kita gunakan aturan Bayesnya bagaimana, maka untuk formula aturan Bayes itu sendiri adalah peluang BN bersyarat A itu sama dengan peluang BN, kita kalikan peluang A bersyarat BN dibagi dengan jumlahan dari PBN dikalikan peluang A bersyarat, ini misalkan K ya, ini I, ini N tidak apa-apa, N, ini N, dimana untuk K-nya 1, 2, dan seterusnya. Ini untuk aturan Bayes. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman konsep untuk formula teorema Bayes. Jadi sehingga probabilitas dari suatu kejadian yang dibatasi oleh N, buah kejadian sebagai syarat yang akan kita peroleh dari penurunan rumus yang tadi itu, maka kita punya PBN dengan syarat A itu adalah peluang A irisan BN dibagi PA. Ini kan menggunakan peluang bersyarat. Nah, kita jabarkan nih. Tadi kita sudah membuktikan kan peluang A irisan BN atau peluang B I irisan A tadi, masih ingat ya? Nah, kalau kita jabarkan kan menjadi formulanya seperti ini. Oke, kemudian PA-nya kita juga jabarkan lagi sesuai dengan formula yang kita jabarkan sebelumnya tadi. Jadi jumlah PA itu digantikan dengan rumus ini. Sehingga ini adalah formula teorema Bayes. Kalau kita panjangkan formulanya itu yang bawah ini. Peluang BN dengan syarat A itu sama dengan PA bersyarat BN dikalikan BN dibagi sebanyak kejadian yang ada. Kalau tadi B-nya ada 7 ya, berarti ada B1, B2, B7 sampai B7. Nah, ini yang diminta peluang kejadian berapa yang akan dicari peluangnya. Ini untuk yang konsep formula teorema Bayes. Nah, secara umum formula dari teorema Bayes ini ya, kalau kita perhatikan bentuknya, nah di sini kan ada peluang posterior, disebut sebagai peluang posterior, ini disebut sebagai peluang likelihood, PA adalah peluang prior, dan pembaginya adalah peluang evident. Apa sih definisi dari masing-masing ini? Jadi, peluang posterior itu adalah suatu prediksi peluang munculnya satu kejadian berdasarkan informasi dari kejadian yang lain. Itu yang posterior, ya, yang posterior ini. Kemudian, untuk yang prior, adalah peluang munculnya suatu kejadian yang kita yakini sebelumnya, jadi sudah terjadi sebelumnya, dan bisa jadi kejadian ini dipengaruhi oleh kejadian yang lain, ini prior. Kemudian untuk yang likelihood, dia adalah suatu peluang yang menyatakan derajat kemungkinan pengaruh suatu informasi kejadian terhadap kejadian yang lain. Berarti berbicara tentang kejadian bersyarat. Itu adalah peluang likelihood-nya. Dan yang terakhir adalah peluang evident. Itu adalah sebuah ukuran pembanding konstan berdasarkan peluang suatu informasi kejadian. Ini adalah beberapa hal terpenting pada teorema Bayes. Jadi yang perlu diingat itu adalah formulanya. Jadi formula yang teman-teman gunakan saat menghitung teorema Bayes itu yang ini. Ya. Ini yang digunakan untuk menghitung teorema Bayes. Nah, sekarang kita berbicara tentang contoh ya. Saya berikan contoh yang sederhana dulu aja kali ya. Jadi misalkan nih, saya berikan contoh yang sederhana dulu. Seumpama nih, saya mengambil sampel, katakanlah kayak ambil sampel ya, namanya Mbak Farah. Ada nggak di sini nama Mbak Farah? Saya ambil sembarang nama. Misalkan Mbak Farah itu mempunyai 3 kotak. Ya, ada 1, kotak 2, kotak 3. Jelek tidak apa-apa ya gambarnya ya. Nah,
Dari kotak 1, 2, 3 di sini itu ada beberapa informasi ya, bahwa setiap kotak ini berisi lampu. Ya, lampu bolam gitu ya. Nah, di kotak 1 itu berisi 10 lampu ya, di mana dari 10 ini ada 4 yang rusak. Ya, total 10 lampu di kotak 1. Di kotak yang kedua itu diketahui terdapat 6 lampu, di mana 1 di antaranya itu rusak. Kemudian di kotak yang ketiga terdapat 8 lampu, yang mana 3 di antaranya itu rusak. Oke, ini informasinya ya. Jadi Mbak Farah itu punya 3 kotak, yang tiap kotak itu berisikan lampu. Totalnya yang di kotak 1 10, ada 4 yang rusak, kotak kedua 6, 1 rusak, kotak ketiga ada 8 lampu, 3 rusak. Nah, kita atau Mbak Farah di sini memilih satu kotak itu secara acak. Ya, memilih satu kotak secara acak, kemudian diambillah satu. Jadi kita pilih kotaknya dulu, kemudian pilih satu lampu dari kotak yang terpilih tadi, dari kotak yang telah dipilih. Ya, kemudian ditanya nih, berapa peluang bahwa lampu yang terpilih itu rusak. Lampu yang terpilih itu rusak. Bisa dipahami permasalahannya ya. Jadi ada 3 kotak, masing-masing ada informasi yang diberikan. Kemudian Mbak Farah ini memilih satu kotak secara acak, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, dari kotak yang terpilih tadi diambil nih satu lampu. Nah, kemungkinan lampu yang terpilih itu rusak itu berapa persen atau berapa atau peluangnya? Nah, yang pertama kali harus teman-teman lakukan, kita adalah mendefinisikan informasi dari soal yang diberikan. Pertama adalah dengan memisalkan kejadian-kejadian, atau kita menggunakan variabel yang mengidentifikasi dia adalah suatu kejadian. Misalkan K1, K2, K3, yaitu berarti maknanya K1 adalah peristiwa kotak 1 terpilih. Jadi ini adalah suatu peristiwa kotak 1 yang terpilih. Kemudian K2 adalah peristiwa terpilihnya kotak 2, K3 adalah peristiwa kotak 3 yang terpilih. Oke, kemudian kita akan mendefinisikan syaratnya. Kan ada kejadian bersyarat, kenapa? Karena dipilih kotak dulu baru diambil lampunya kan. Misalkan R itu adalah peristiwa terpilihnya lampu yang rusak. Terpilihnya peristiwa terambilnya atau terpilihnya boleh lampu tersebut rusak. Nah, kemudian kita buat notasi di sini R dengan syarat K1, kemudian R dengan syarat K2, R dengan syarat K3. Masing-masing tahu maknanya apa? Silahkan nanti dijelaskan sendiri ya. Jadi R bersyarat K1 maksudnya adalah peristiwa bahwa sebuah lampu yang terambil itu rusak yang berasal dari kotak 1. Itu yang R bersyarat K1. Perlu saya ulangi nggak? Di R bersyarat K1 itu apa? Dia adalah suatu peristiwa bahwa sebuah lampu yang terambil tersebut rusak berasal dari kotak 1. Nah, ini tinggal nanti digantikan, ini berasal dari kotak 2, berasal dari kotak 3. Oke, cukup paham ya sampai sini. Nah, kemudian kita bisa nih mencari peluang dari masing-masingnya. Oke, jadi peluang masing-masingnya. Misalkan peluang K1 itu kan sama dengan peluang K2 sama dengan peluang K3. Yang masing-masing itu punya peluang sama untuk terpilih yaitu 1/3. Nah, kita bisa mencari peluang R dengan syarat K1 itu bagaimana? Nah,
terambilnya satu lampu yang rusak dari kotak pertama. Yang rusak kan ada 4, totalnya ada 10, maka peluangnya ini adalah 4/10. Kemudian peluang R dengan syarat K2 berarti berapa? Ya, 1/6, dan peluang R dari kotak ketiga itu sama dengan 3/8. Clear ya, sampai sini cukup paham? Nah, kemudian kita masuk slide berikutnya ya di sini. Saya lanjutkan di sini ya. Sehingga nanti teman-teman bisa menemukan peluang bahwa atau terambilnya lampu rusak itu adalah, ya ini hanya yang rusak ya, kita simbolkan misalkan peluang kejadian, umpamanya peluang kejadian A ini ya, atau boleh juga R ya, karena R secara umum ya, peluang R-nya itu berapa? PR, nah gini, adalah peluang K1 dikalikan peluang R bersyarat K1 ditambah P ini K2 dikali peluang R dengan syarat K2 ditambah lagi peluang K3 dikalikan peluang R bersyarat K3. Ini dalam artian kita mengambil atau mencari peluangnya dulu dari masing-masing kotak. Jadi peluang terambilnya satu lampu rusak itu kan kemungkinannya dari kotak 1, dari kotak 2, dari kotak 3. Tapi dari kotak 1 itu dipengaruhi oleh terpilihnya kotak dulu baru lampunya kan. Jadi menggunakan peluang bersyarat. Sehingga kita punya tinggal digantikan, disubstitusikan 4/10 tadi berapa ya, 1/3 dikali 1/6 ditambah 1/3 dikalikan 3/8, sehingga kita punya peluangnya adalah 113/360. Jadi dari contoh ini peluang kejadian R atau terpilihnya satu lampu yang rusak ya, kita dapat memperoleh nilai peluang ini sebesar sekian. Ya, yang berarti kita nggak tahu ini terambil dari kotak yang mana, baik itu kotak 1 kah, kotak 2, atau kotak 3. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, misalkan nih kita mau, ini kan peluang terambilnya dari masing-masing kotak ya, jadi R ini bisa diambil dari kotak 1, 2, atau 3. Namun, misalkan kita ingin tahu berapa tahu peluang terambilnya lampu rusak dari kotak 1 atau dari kotak 2 atau dari kotak 3 dari keseluruhan peluang ini, maka kita menerapkan yang namanya formula Bayes. Jadi kalau digambarkan seperti tadi ya, ada kotak seperti ini ya, dibagi 3, kotak 1, kotak 2, kotak 3. Ini kan ada suatu kejadian R ya, terpilihnya satu lampu rusak. Nah, R ini dibagi lagi, ada R1, R2, R3. Sehingga kalau kita mau mencari peluang R-nya ya tinggal diterapkan pada formula ini. Ini adalah penerapan dari teorema Bayes. Begitu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini misalkan nih, ini kan sudah ketemu peluang lampu yang rusak. Ya, yang mana peluang ini tuh terambilnya bisa dari kotak 1, kotak 2, ataupun kotak 3. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, jika lampu yang terambil itu rusak, maka berapa sih peluang lampu tersebut yang rusak itu berasal dari kotak 1? Maka di sini yang perlu teman-teman perhatikan untuk mencari peluangnya itu adalah peluang K1 dengan syarat R ya. Maka jadi bukan R dengan syarat K1, tetapi yang ditanyakan jika peluang itu jika lampu tersebut rusak ya, maka berapa peluang dia berasal dari kotak 1. Maka kita kan syaratnya rusak dulu baru terambil dari kotak 1 kan, sehingga kalau kita jabarkan adalah peluang K1 kita kalikan peluang dari R dengan syarat K1 dibagi dengan PR. Nah, PK1 ini udah dapat tadi 1/3. Kemudian peluang R dengan syarat K1 udah berapa? Yaitu 4/10. Nah, sekarang PR-nya itu diambil dari yang ini tadi, yaitu
113 dibagi 360 atau dia sama dengan 48/113 sama dengan 0,42. Nah, ini adalah penerapan dari teorema Bayes. Jadi langkah-langkahnya teman-teman apa? Tadi untuk tahapannya dicari dulu peluang dari masing-masing terpilihnya kota. Baru dari kota dicari peluang terambilnya satu lampu rusak. Nah, pertanyaannya adalah berapa toh peluang terambilnya satu lampu rusak? Entah itu dari kotak 1, 2, ataupun 3. Nah, sekarang udah ketemu peluang lampu rusak keseluruhan. Nah, pertanyaannya adalah jika lampu yang diambil itu rusak, berapa toh peluang dia terambil berasal dari kotak 1? Notasinya adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa nanti silahkan dicoba untuk peluang K2 bersyarat R dan peluang K3 bersyarat R ini boleh dicoba sendiri. Ya, jadi ini adalah penerapan dari teorema Bayes yang bisa teman-teman praktekkan sendiri. Oke. Jadi untuk teman-teman yang lainnya, setelah menyimak video yang saya berikan penjabaran tadi, minta tolong untuk setiap contoh dari contoh soal teorema Bayes silahkan dibahas. Ya, ini kan sudah ada penjelasannya. Hanya teman-teman belajar dari soal cerita ini, penyelesaian seperti apa, silahkan dipelajari. Ya, beberapa contoh ini dari slide nanti slide ke-20 ke bawah, ya, nanti saya akan bagikan slide-nya. Silahkan dipelajari, kemudian hitung ulang. Maksudnya silahkan dipelajari ulang. Apakah logika teman-teman dalam menyelesaikan persoalan teorema Bayes ini sudah cukup paham atau belum, begitu ya. Harapannya dengan adanya latihan mandiri dari contoh soal yang memang sudah jawabannya, nanti ketika diberikan diberikan latihan atau soal yang baru, teman-teman bisa menyelesaikan seperti itu ya. Silahkan disimak videonya, bagian mana yang kurang paham silahkan teman-teman tanyakan, kemudian jangan lupa untuk contoh soalnya dikerjakan ulang. Nah, nanti untuk latihan soalnya akan saya berikan terpisah, saya share di grup juga ya. Untuk pertemuan berikutnya akan saya berikan latihan yang wajib dikumpulkan ya. Jadi nanti saya berikan latihan yang itu wajib dikumpulkan pada saat besok perkuliahan. Jadi belum masa UTS ya, UTS-nya minggu depan. Begitu. Kurang lebihnya begitu yang perlu saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang.